Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 10, Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Aditya mendengar apa yang dikatakan Dahlia barusan di dapur. Tidak peduli seberapa baik orang yang pemarah, mereka tidak tahan, ibu mertua seperti itu benar-benar tidak ada lagi. Dahlia sedikit malu ketika dia melihat Aditya keluar. Tidak peduli apa, Aditya dan putrinya juga suami istri yang sah, dan sebelum mereka bercerai, dia akan menemukan keluarga suami lain untuk putrinya, yang benar-benar tidak masuk akal. Kamu semakin lancang. Kamu bahkan tidak memanggil aku ibu, dan kamu berani memanggilku dengan namaku. Dahlia menatap Aditya, dia ingin mengetahui alasannya terlebih dahulu. Hanya berdasarkan apa yang kamu katakan tadi, kamu tidak memenuhi syarat untuk membiarkan aku memanggilmu ibu, kata Aditya. Kamu. Dahlia tersedak dengan keras, apa yang salah dengan apa yang aku katakan barusan? Apakah pantas jika putriku sia-sia sepertimu? Haha, Aditya hanya tersenyum dingin, tidak ingin berbicara dengan Dahlia. Tidak peduli bagaimana Dahlia memandang Aditya, dia bahkan lebih marah. Jika putrinya menerima pengejaran Wawan di awal, itu akan bagus, dan sekarang dia tidak perlu khawatir tentang masalah pendanaan. Farah, ibu tidak peduli, pokoknya cari Wawan nanti sore. Dahlia menasihati Farah. Bu, aku benar-benar tidak ingin ada hubungannya dengan Wawan. Farah sangat malu. Ini bukan lagi urusan pribadimu. Ini terkait apakah keluarga kita bisa bangkit kembali. Bahkan demi almarhum ayahmu, kenapa kamu tidak pergi ke sana? Dahlia memainkan siasat emosional. Farah terdiam. Sampai sekarang, sepertinya tidak ada cara lain untuk pergi. Dia tahu sejak lama bahwa jika dia ingin membangun villa yang belum selesai, dia akan membutuhkan setidaknya puluhan juta dolar. Ayah saya tidak ada lagi di sana, jadi saya pergi ke bank untuk mendapatkan pinjaman dalam situasi saat ini, dan hanya ada sedikit harapan untuk disetujui. Putriku, mengapa ibu tidak pergi bersamamu di sore hari? Dahlia berkata saat suasana masih panas. Farah benar-benar dalam dilema, dan akhirnya berkata, Bu, jangan paksa aku dulu, aku akan memikirkannya lagi. Oke, anakku ini benar-benar, peluang besar di depanmu. Dahlia penuh kebencian seperti besi berubah menjadi baja, berbalik dan kembali ke kamar. Farah memandang Aditya di sebelahnya, dengan sedikit rasa bersalah di wajahnya. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan ibunya hari ini adalah penghinaan besar bagi Aditya. Jangan masukkan ke hatimu kata-kata ibuku barusan. Farah berkata dengan lembut kepada Aditya. Awalnya, Aditya sangat tertekan, tetapi dia tidak menyangka istrinya, yang sedingin gunung es, benar-benar peduli dengan perasaannya sesekali. Tidak apa-apa. Setelah Aditya selesai berbicara, dia kembali ke dapur dan membuat makan siang. Farah tidak tahu bagaimana rasanya di dalam hatinya. Dia tahu bahwa ibunya selalu terlalu berlebihan pada Aditya, tetapi Aditya selalu tunduk. Selama lebih dari 3 tahun, tidak ada pria yang tahan penghinaan seperti itu. Bahkan kehidupan suami istri yang paling mendasar pun belum ia berikan, sungguh tidak adil baginya. Akan lebih baik jika dia tidak begitu tidak berguna. Farah memikirkan hal ini di dalam hatinya, dan menghela nafas ringan, dia merasa bahwa dia berantakan sekarang. Sambil memikirkannya, bel pintu berbunyi. Farah membuka pintu dan tertegun sejenak. Itu adalah keluarga bibinya yang berdiri di pintu. Sejak kecelakaan itu terjadi dalam keluarga Farah, pada dasarnya semua kerabat seperti menghindar, dan mereka semua berhenti menghubungi keluarganya. Termasuk keluarga bibinya Nurul tidak memiliki kontak selama hampir 3 tahun. Tidak mengherankan bahwa perasaan manusia hangat dan dunia panas dan dingin.
Siapa yang mengira bahwa hari ini, seluruh keluarga ada di sini dengan banyak hadiah di tangan mereka. Bibi, silakan masuk. Farah menyapa keluarga Nurul untuk memasuki rumah. Bagaimanapun, ini bibinya. Ya, Farah semakin cantik, apakah ibumu ada di rumah? Nurul tersenyum dan memuji Farah sebelum memasuki rumah bersama suami dan putrinya. Di rumah, Dahlia mendengar gerakan di dalam ruangan. Dia juga sangat terkejut bahwa saudara perempuannya sendiri datang berkunjung untuk pertama kalinya. Setelah beberapa salam, Putri Nurul, alias Kartika tersenyum dan berkata kepada Dahlia, "Bibi kedua, izinkan saya memperkenalkan ke Anda, ini pacar saya Gilang, yang merupakan Direktur Senior Departemen Proyek Internasional Universal. Kami akan menikah akhir tahun." Ketika dia mengatakan ini, Kartika tampak bangga dan berpegangan tangan dengan Gilang, seperti lem. Gilang berpakaian sangat bagus, dan dengan sopan menyapa Dahlia dan Farah. Melihat bakat Gilang, hati Dahlia gelisah. Meskipun Kartika tinggi dan cantik, dia masih kalau jauh cantik daripada putrinya yaitu Farah. Tetapi lihatlah menantu yang mereka cari, dan lihatlah Aditya, menantu dari keluarganya sendiri, itu tidak ada bandingannya. Semakin Dahlia memikirkannya, semakin marah dia, dan wajahnya menjadi sangat buruk. Nurul sangat suka pamer, jadi dia bertanya kepada Dahlia sambil tersenyum, "Kakak, suami Farah tidak ada di rumah. Jika bukan karena menantu yang tidak berguna ini, tidak perlu menjadi tidak tahu malu dalam beberapa tahun terakhir. Dia sedang memasak di dapur," kata Dahlia sedikit malu. "Hehe, coba lihat, Farah benar-benar beruntung menemukan suami yang begitu baik." Kartika melingkarkan lengannya di pinggang Gilang dan menatap Farah sambil tersenyum. Semua orang bisa mendengar bahwa Kartika berbicara ironi, menunjukkan keunggulannya di depan Farah. Faktanya, Kartika melakukan ini karena suatu alasan. Farah lebih pintar dan lebih cantik darinya sejak dia masih kecil, dan dia memiliki rasa perbandingan yang kuat, jadi dia selalu tidak yakin. Farah dapat mendengar bahwa Kartika sedang mengejeknya, dan dia tidak melawan. Lagi pula, lebih baik untuk mengakhiri topik ini sesegera mungkin. "Kakak iparku masih bisa memasak, jadi biarkan dia keluar agar aku bisa mengenalnya." Gilang pura-pura terkejut. "Ya Dahlia, biarkan menantumu keluar untuk menemui Gilang dan biarkan mereka saling mengenal." Ayah Kartika, Rio berkata saat ini. Dahlia tahu bahwa tidak ada cara untuk melarikan diri jika dia malu, jadi dia berteriak ke dapur, "Aditya, keluar dan temui para tamu." Aditya bisa mendengar semuanya di dapur. Ada alasannya atas keterlambatannya untuk keluar. Karena dia tahu bahwa ibu mertuanya selalu berpikir bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa, jadi ketika dia bisa menghindarinya, dia mencoba yang terbaik untuk menghindari melihat tamu. Sekarang dia tidak bisa bersembunyi, Aditya harus keluar dari dapur. Melihat Aditya mengenakan celemek di pinggangnya, dan bau gorengan tercium, Kartika tertawa terbahak-bahak. Gilang telah mendengar dari Kartika sejak lama bahwa suami Farah adalah pemborosan standar. Melihat Aditya pada saat ini, Gilang benar-benar membencinya. "Ini pacar saudara Kartika, Gilang, pergi dan kenali dia." Dahlia memerintahkan Aditya dengan marah. Aditya berjalan di depan Gilang dan mengulurkan tangannya. "Halo Tuan Gilang, nama saya Aditya." Gilang melirik tangan Aditya yang terulur, yang masih berlumuran minyak, dan tidak bisa menahan kerutan. "Sama-sama," Gilang berkata dengan dingin, tetapi dia tidak berjabat tangan dengan Aditya, sangat canggung. Aditya terpaksa menarik tangannya dan memperhatikan Gilang, dan menemukan bahwa Gilang yang bermarga berpakaian seperti anjing, tetapi matanya yang sembrono menyipit, dan kadang-kadang dia melirik Farah secara tidak sengaja. Ini membuat Aditya sangat kesal, jadi dia hanya menempatkan Farah di belakangnya untuk mencegah mata Gilang mengganggunya. Gilang mempermalukan Aditya. Dahlia melihatnya dengan jelas, dan bahkan lebih tidak puas dengan Aditya di dalam hatinya, berpikir bahwa orang yang tidak berguna ini benar-benar dipandang rendah di mana-mana. Agar tidak terlalu malu,
Dahlia berkata kepada Kartika, "Kartika, saya mendengar bahwa perlakuan Universal International adalah yang terbaik di provinsi ini. Pacarmu adalah eksekutif senior di sana. Dia pasti memiliki gaji yang tinggi, kan?" "Hehe, itu dia, gaji tahunan Gilang lebih dari 200 juta. Kartika tersenyum bangga. "Benar-benar muda dan menjanjikan, dengan gaji tahunan yang begitu tinggi," kata Dahlia dengan iri. "Tidak apa-apa, tidak ada yang lain di keluarga kami, hanya motivasi diri dan kemampuan yang kuat." Kartika berkata dengan bangga, tidak lupa melirik Farah. Farah mengerti bahwa Kartika sedang pamer padanya, tetapi dibandingkan dengan calon suami Kartika, dia merasa itu benar-benar tidak ada bandingannya dengan Aditya, jadi dia pura-pura tidak mendengar. "Nak Kartika, bibi kedua benar-benar iri padamu. Kamu dapat menghasilkan uang sendiri, dan Gilang telah menghasilkan begitu banyak uang. Sungguh kehidupan yang baik, tidak seperti keluarga kami." Kehidupan Farah begitu sulit, dia adalah satu-satunya yang pergi keluar menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga ini. Dahlia mengatakan ini, dan menatap Aditya dengan sengit, merasa kesal di dalam hatinya. "Dahlia, jangan pesimis, bukankah kamu punya kesempatan sekarang? Tuan keluarga Edward dari ibu kota akan membangun taman air, tepat di seberang villa. Villa yang ditinggalkan saudara iparku sekarang menjadi harta karun." Nurul berkata dengan senyum di wajahnya. Mendengar ini, Dahlia dan Farah saling memandang dan mengerti. Tidak heran semua kerabat yang tidak pernah datang berkunjung ke rumah selama 3 tahun sekarang datang. Ternyata mereka mendengar desas-desus. Melihat bahwa keluarga Pratama akan bangkit, mereka datang. Itu benar-benar realistis. "Ya, saya sangat berterima kasih kepada Tuan Muda Edward di ibu kota. Jika tidak ada orang lain, keluarga kami tidak akan pernah bisa berbalik. Saya hanya tidak tahu di mana putra Edward berada. Saya ingin berterima kasih padanya secara langsung." Dahlia bersemangat. Bibi kedua, Universal International adalah milik keluarga Tuan Edward. Gilang adalah direktur senior departemen proyek. Gilang adalah penanggung jawab proyek taman air, hehe. Kartika memperkenalkan dengan bangga. Ketika Gilang mendengar ini, hatinya sangat indah, dan tiba-tiba dia sedikit melayang. "Jadi begitu, Gilang, apakah kamu pernah melihat Tuan Muda Edward?" Farah bertanya kepada Gilang dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, dia sudah lama sangat ingin tahu tentang Tuan Muda Edward di ibu kota dan ingin berterima kasih. Gang terpesona oleh Farah dan kecantikan serta temperamennya sejak pandangan pertama Farah. Dia membuat perbandingan di dalam hatinya, Farah jauh lebih kuat dan cantik dari Kartika. Melihat Farah mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya, apalagi betapa gelisahnya dia. Untuk menunjukkan keunggulannya di depan Farah, Gilang tersenyum sedikit, menatap Farah dan berkata, "Aku pernah melihatnya sebelumnya, aku bahkan minum dengan Tuan Edward tadi malam." Tuan Edward sangat rendah hati. Saat mendentingkan gelas anggur selalu tekanannya sangat rendah. Dahlia sangat mengagumi Gilang setelah mendengar ini. Untuk dapat minum dengan Tuan Edward dari ibu kota, ini adalah hal yang beruntung dari segalanya, terlalu banyak wajah. Farah juga sangat iri. Sepertinya pacar yang dicari Kartika sangat kuat, dan dia benar-benar bisa minum dengan Tuan Edward di ibu kota. Aditya sedikit linglung saat mendengarkan, dan menatap Gilang yang sedang berbicara tanpa berkata-kata. Wawan cukup tak tahu malu. Tapi Gilang ini bahkan lebih buruk dari Wawan. "Kapan Tuan Muda ini minum denganmu?" Bersambung.